itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Menurut ini kita lihat ini sudah kegiatan-kegiatan mereka secara tetap, dan memang mereka secara swadaya sudah membuat rumah tenun yang ada dari 2 kelompok. Sementara memang ada beberapa kelompok-kelompok lain yang memang belum punya rumah-rumah tenunnya. Hal-hal ini juga tentu menjadi perhatian dari dinas instansi terkait. Tentu kami dengan dinas perindak, dinas koperasi terus berkolaborasi untuk kira-kira apa yang terbaik untuk bisa kita ke pemerintah bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk bisa memberikan kenyamanan ketika orang berwisata. Dari konteksnya dinas pariwisata, dinas perindak sama koperasi akan kami kolaborasi dalam konteks itu sehingga hal-hal yang menjadi prioritas barangkali pada saatnya kita bisa lakukan. Baik. Oke. Kaleo? Ya, Pak Petrus mungkin bisa diberikan sedikit gambaran untuk kepada calon-calon wisatawan nanti yang akan berkunjung, Pak. Di sekitar Desa Lewok-Luwok itu kira-kira ada destinasi wisata apa lagi ya, Pak, yang bisa dikunjungi? Oh iya, Pak Leo dan Pak Riko. Ini Desa Lewok-Luwok memang dia porsinya pada jalan negara, trans jalan negara. Kita belok sedikit, itu kita sekitar 10 menit atau 5 menit, 10 menit lah kita bisa dapatkan Kampung Tung. Kalau kita dari Maumere, Pak Riko sama Pak Leo, kalau kita dari Maumere, katakanlah memang wisatawan itu dia dari Denpasar turun langsung Maumere, atau dia dari Denpasar dia sudah ke Labuan Bajo dia ke Maumere. Setelah transitnya di Maumere dia dengan travel atau angkutan umum ke Lewok-Luwok. Ada banyak destinasi yang cukup bagus. Ada rest area. Rest area itu sekitar mungkin 5 kilo dari Lewok-Luwok ke arah barat. Itu rest area yang ada di situ, kita bisa menikmati pemandangan lautnya, kemudian ada satu pulau Konga di situ. Pulau itu ada budidaya mutiara. Kemudian latar belakangnya ada Gunung Kembar. Gunung Kembar ini gunung laki-laki perempuan. Ini suatu destinasi yang cukup menarik juga. Kemudian juga ada satu desa yang kita sementara terus memberikan mereka perhatian kaitan dengan ada produk-produk kopi Leworok yang mungkin dia sudah pasaran sudah agak promosinya juga cukup kencang dengan madu Leworok, madu hutan itu mungkin hanya 2 kilo dari sebelum kita menuju ke Desa Lewok-Luwok ini yang mungkin kita untuk ada seperti agrowisata dari perkebunan kopi sama tempat untuk mereka madu itu sendiri. Kemudian kalau memang kita lihat sepanjang kalau di sana ada beberapa lagi katakanlah Sungai yang Bama dan juga ada lokasi-lokasi yang bisa ada bendungan yang katakanlah ada di sumber-sumber mata air itu. Lalu kalau memang wisatawan itu datang dari Kupang lewat Larantuka maka dia pasti akan menikmati. Pak Riko, ada jalan yang kita lalui sampai dengan Lewok-Luwok, kalau memang lepas dari batas kota, itu kita akan menikmati suatu pemandangan, baik ke laut, baik ke laut maupun pantai-pantainya dengan berbagai latar belakang pulau-pulau yang ada dan pegunungan. Ini sebenarnya cukup eksotis untuk para petualang yang memang mereka adalah orang-orang yang mau berwisata, apa itu minat khusus atau secara rombongan untuk mereka mau menikmati konteksnya ke minat-minat khusus hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya sekarang mau ke Pak Yosef ke Pak Kepala Desa. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur secara general, secara umum kan banyak sekali nih hal-hal yang bisa dibawa oleh wisatawan pulang ke daerahnya. Contohnya pakaian adat atau oleh-oleh khas seperti itu. Saya mau nanya ke Pak Yosef, itu kan tadi kita ngomongin tentang penutup kepala Pak, yang sudah kita sebutkan juga sama pakaian adat. Nah, ada yang nanya nih Pak di kolom komentar,
apakah pakaian adat yang Bapak gunakan sekarang ini atau mungkin pakaian adat versi perempuan atau versi wanitanya diperjualbelikan, dan kalau dijual itu kita atau wisatawan bisa beli di mana? Sekaligus juga saya mau tanya pertanyaan kedua, ini pun kepalanya kenapa warna merah Pak, dan selendangnya kenapa warnanya seperti itu? Apakah ada cerita di balik itu? Baik ya. Yang pertama sekali saya bisa menjelaskan mengenai penutup kepala ini. Nah, ini kalau dilihat sepintas ini kain biasa. Yeah. Tetapi dia punya makna itu bahwa untuk ikat kepala ini itu dia seorang pendekar, pemberani. Ya, karena merahnya ini karena suku tadi yang saya sampaikan bahwa suku Beribe, suku lain yang punya ilmu kepintaran itu mereka dari Ongolereng ya tempatnya itu, asalnya itu mereka itu kan pemberani, terus secara keseluruhan dari nilai ini melambangkan keberanian ini, karena wabah, penyakit segala macam itu bisa dilalui dengan itu. Dia punya ilmu yang sudah melekat ke kampung, seluruh masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di perkampungan. Ya, baik. Kemudian yang berikut bahwa untuk selendang ini setiap suku ini punya motifnya beda-beda. Jadi yang ini yang namanya keunikan. Kebetulan yang saya gunakan ini dari suku Lubur. Oke. Ya. Jadi itu menurut yang saya jelaskan ini selendang. Kemudian terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan kostum, baju itu. Tadi di awal juga kami sampaikan bahwa di Lewok Luok, selain wisata budaya, dalam hal ini ritual adat Toko Balenya, ada juga sanggar atau kelompok tenun ikat. Sehingga di setiap kelompok itu punya rumah, walaupun masih sangat sederhana, tetapi bahwa punya galeri. Jadi untuk wisatawan kalau memang berkunjung ke Lewok Luok, bisa singgah ke rumah-rumah tenun untuk bisa membeli ataupun bisa foto bersama, karena di setiap kelompok itu tersedia baik ke sarung, bajunya maupun perhiasan lain seperti selendang, sal dan sebagainya. Ya. Kaleo? Oke. Ya, Kak Riko, mungkin saya mau kembali ke Pak Petrus ya, karena kita kan sudah cukup banyak nih mengulik keunggulan-keunggulan Desa Lewok Luok. Nah, yang saya mau tahu dari Pak Petrus nih, kegiatan kampanye atau promosi apa nih Pak yang sudah dilakukan untuk meramaikan dan mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi di Ajang API Award 2021 ini Pak? Oh ya, terima kasih nih Pak. Ya memang untuk promosi atau untuk bisa masyarakat mengetahui Desa Lewok Luok. Desa Lewok Luok sudah masuk menjadi nominasi dalam Ajang API 2021. Kita memang terus menghimbau, dan lewat suratnya Pak Bupati menyurati kepada semua pimpinan dinas, instansi terkait, para camat, malah para kepala desa untuk bisa memberikan dukungan untuk Lewok Luok dalam ajang pesona ini. Kemarin juga mengawali itu Pak Bupati sendiri hadir di lokasi di Lewok Luok dan langsung kita videokan untuk mengajak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang ada di Flores Timur maupun juga yang berada di luar Flores Timur, untuk memberikan dukungan kepada Desa Lewok Luok atau sebagai kampung adat. Juga kemarin juga ada dari anggota Dewan Pak Ahmad Johan dari PAN yang juga merespon itu dan
beliau juga memberikan videonya untuk mengajak seluruh anggota-anggotanya untuk bisa mendukung ini. Juga secara kelembagaan kemarin itu DPR secara keseluruhan, ketua dan pimpinan, ketua dan anggota mereka hadir di sana juga tentu dalam rangka memberikan dukungan kepada masyarakat, masyarakat di lokasi atas aspek tradisi dan ritual yang terus dijaga sehingga kita bisa mengusulkan mereka untuk mengikuti kategori ini, dan juga memberikan dukungan, mengajak kepada seluruh masyarakat Flores Timur, masyarakat di Nusa Tenggara Timur, masyarakat Indonesia untuk juga memberikan dukungan hingga pada saatnya sejarah, tradisi dan ritual yang ada yang dimiliki oleh Lewok Luok, tetapi itu tentu menjadi aspek kekayaan daerah, kekayaan bangsa yang terus akan kita wariskan nilai-nilai yang positif untuk kesejahteraan masyarakat pada waktu sekarang dan tentu generasi kita pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Petrus. Sebenarnya kita masih banyak pertanyaan sih Pak sebenarnya yang ada, cuman waktu kita kan terbatas juga. Nah, sebelum mungkin setelah lagi kita akan dibawa oleh Pak Yosef untuk tur desa adatnya, tapi saya ada satu kasih kesempatan kepada Pak Yosef sebagai kepala desa di sana. Apa nih Pak kira-kira harapannya dari Pemda di sana, mumpung Pak Kadisnya ada di sini, silakan Pak, mungkin mau request sesuatu atau ada perbaikan di sana, penambahan fasilitas, silakan langsung diomongin Pak Yosef, silakan. Ya, baik. Nah, jadi tentunya masih ada kekurangan di sana sini terkait dengan kampung adat wisata budaya di Lewok Luok. Jadi terkait seperti yang saya gambarkan di awal bahwa walaupun akses jalannya sudah baik, kemudian MCK-nya lalu homestay, tapi kami berharap bahwa ke depannya itu hal-hal seperti ini terus ditingkatkan. Karena memang wisatawan itu dia butuh kenyamanan. Jadi kekurangan yang ada bisa ditingkatkan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja ya Pak. Pak Yosef mungkin sekalian bawa handphonenya dan kita ditunjukkan Pak desa Lewok Luok ini mungkin dari pintu masuk kah atau sekarang tempat Bapak duduk juga bisa dijelaskan apa namanya, kemudian apa yang menarik di sana. Silakan Pak Yosef. Dibawalah kita jalan-jalan melihat desa Lewok Luok ini Pak. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat ya. Saya mau, iya Kak, silakan. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Iya, silakan Pak Yosef, mungkin bisa Pak, atau kalau nggak bisa jalan-jalan jauh mungkin lewatnya ya Pak, kamera belakang. Iya, baik. Baik. Ini kita dan saya kembali dulu ya. Menyampaikan bahwa nanti akan ada, kita juga baca pantun di akhir travel talk ini. Mudah-mudahan Pak Yosef dan juga Pak Petrus sudah menyiapkan pantun, karena pantun ini merupakan salah satu ciri khas warga Indonesia juga ya. Jadi kita wajib berpantun kalau di travel talk ini. Buat teman-teman yang punya pantun yang lucu-lucu mungkin boleh DM kita. Nanti kita akan posting atau teman-teman mention juga @Happy Award, kita bisa repost juga sekalian. Bisa pansos ya. Jadi harus bisa itu. sekalian memperkenalkan akun teman-teman yang jago pantun misalkan gitu. Ini yang join masih banyak. Silakan Pak Yosef. Ini mungkin Pak Yosef tadi ada di Koko Balai ya mungkin ya? Iya, itu di Balai. Iya. Ini pakaian cewek. Ya. Halo. Silakan Teteh. Halo Kakak. Teteh apa ya? Bukan Teteh ya? Oh. Silakan. Nah, ini kita langsung. Namanya siapa? Namanya dari kampung. Oh ya, saya Linda. Oh, Mbak Linda. Kak Linda. Gimana Kak Linda? Ya. Oke. Maaf tadi saya tidak bisa gabung di acara live-nya yang di Koko Balai. Soalnya kita ada yang tidak bisa naik ke atas. Oke. Jadi saya pantau dari. Ya. Boleh, silakan. Mungkin kamera belakang kalau tidak keberatan mungkin kalau bisa di. Oh ya, betul. Silakan Kak. Nah, ini tampak Koko Balai, rumah adat kami. Ya. Oke. Nah, kalau yang ini tempat habis
tempat namanya Nuba. Nuba, oke. Setelah proses pembelian kurban, langsung digantungkan di sini. Iya. Ya. Oke. Terus mungkin daerahnya tampak kayaknya ada kotor begitu ya. Ya. Ini adatnya kami selama ini setahun ini tidak bisa dibersihkan sehingga sampai pada hari H-nya. Ya. Oke, berarti Jadi hanya bisa dibersihkan satu kali. Iya, dibersihkannya Ya, satu kali setahun dalam ya. setahun. Ya, pada acara Kokebale. Oke. Nanti lanjut dengan Bapak Kepala Desa. Saya langsung nunjuk ke rumah sukunya masing-masing ya, sebelum kita ke dalam Kokebale. Boleh, ya. Boleh banget. Ini sepertinya luas sekali. Saya mau nanya juga nih Kak Linda, di sana panas nggak sih sebenarnya cuacanya? Sebenarnya panas, cuman kebetulan di daerah Kokes ini banyak pohon, Kak, bisa lihat. Iya. Lebih rindang ya. Cendol enak ya di bawah pohonnya ya. Oke, ini rumah suku yang pertama, suku Kabelen. Bisa dilihat kita masih menggunakan atapnya dari ilalang. Ini bisa dilihat. Ini di bawahnya kita masih ya, rumah ini dibuat untuk penyimpanan ini juga makanan apa begitu. Ya. Tempat ini dijadikan untuk tempat penyimpanan makanan juga nggak, Kak Linda? Tidak. Seperti padi begitu. Tidak. Kalau yang ini rumah asli dari suku Kabelen. Oke. Oke. Penampakan dalamnya seperti ini ya, Kak. Wow, bagus banget. Pusaka itu. Dan dia semi outdoor. Jadi ya? setiap masih ada kayak semacam masih ada ini. Masuk. Iya. Wah. Iya. Ini Pak Kadis harus bawa kita sih ke sana wajib. Pak Petrus, kami boleh diundang ke sana ya, Pak? Ini masih pakai bambu ya, Kak? Iya. Jadi dindingnya bambu. Kalinda. Ya. Kalau di sana di dalam rumah itu ada pembagian ruang nggak ya untuk pria dan wanita itu ada dibagi nggak ya? Tidak ada ya, Kak. Oh, nggak ada. Berarti di sana bisa ini ya, bebas aja ya? Ya. Oke, saya lanjut ke rumah suku lain. Ya. Ini hampir sama juga ya, Kak ya. Kita pakai atapnya pakai alang semua. Kalau rumah suku lain ada penyimpanan benda sejarah, benda pusaka. Benda pusakanya hanya bisa dibuka dan dilihat pada saat acara koke. Oke. Boleh tahu benda pusakanya berupa apa itu? Ya, itu benda pusakanya apa? Penasaran? Ayo datang. Penasaran ya datang. Saya nggak bisa kasih ini kalau mau tahu lebih banyak harus datang ya. Baik, Kak Linda, masih ada mungkin yang mau ditunjukkan oleh Pak Yosef atau sudah? Oh ya ini, saya ke rumah suku Beribe. Oke. Sabar ya. Ini Kak Leo, kita ini kita jadi kayak semacam rumah-rumah adat yang ada di Namata ya, yang ada di Pulau Iya, Dagu. betul. Jadi mereka kumpul di satu lokasi dan ada juga tempat ritual seperti tadi itu. Iya, cuma kalau dulu kan hanya satu suku ya. Nah, menariknya di kampung Lewok Luwok ini ada berbagai macam suku dan rumahnya juga beda-beda. Benar-benar. Iya. Dan enak kalau ini rumah suku gede. Iya. Oh, oke. Ini kayak semacam ini ya. Tempat-tempat nongkrong juga. Kayak ada terasnya gitu. Lesehan. Lesehan, benar. Lesehan depannya, iya. Wow. Oke, ada juga yang di bawah. Di sebelah sana. Jadi rumahnya di sekitaran keliling ke rumah adat utama. Total ada berapa rumah adat, Kak?
Ada Ya. rumah ada sekitar 5. Kalau yang di sekitaran sini ada sekitar ada 8, Kak. 9. Ya. 9 ya. 9 9 rumah suku yang berbeda-beda ya. Iya. Oke. Langsung Baik. Kakak ke. Nih langsung Bapak Desa bisa langsung bawa untuk tunjuk pilar di kokenya masing-masing ya, Kak. Ya. Baik. Ya. Oke, Kak Linda sepertinya Oke. terima kasih. Mungkin bisa kembali ke lokasi tadi, ke posisi tadi. Kita mau closing sama Pak Yosef. Ya, ya. Ya, teman-teman. Ini sudah Sebenarnya sih kalau virtual seperti ini udah menarik, tapi lebih menarik lagi kalau misalkan kalian langsung terbang ke sana, karena sudah dijelaskan juga sama Pak Kadis tadi, urutan perjalanannya kalau kalian dari Denpasar atau dari Jakarta itu sangat gampang. Tinggal cek aja juga ya nanti detailnya, kita akan berbagi informasi juga ke depannya seputar destinasi ini. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di Travel Talk ini tadi udah jawab pertanyaannya, apakah kita mau ngumumin sekarang aja Kak Leo? Boleh. Silakan diumumkan. Oke, dua orang ya. Jadi, nanti akan kita kirimkan langsung oleh-olehnya dari Flores Timur ya. Selamat buat pemenang pertanyaannya tadi adalah pakaian adat apa nih yang ada di desa Lewok-Luwok ini, namanya lah Senui. Sebenarnya kalau jawab cuma Senui aja udah benar, karena detail-detailnya mungkin terlalu susah untuk dijelaskan, tapi nggak apa-apa karena kita senang berbagi giveaway. Jadi kita ngasih yang pertama pemenangnya adalah @Valentinus Nitan. Sekali lagi @Valentinus Nitan. Itu yang pertama, dan pemenang yang kedua adalah @Ivangoran. Sekali lagi @Ivangoran. Untuk kedua pemenang ini silakan DM nama dan detailnya ke @api award. Kita tunggu sampai malam nanti ya. Jadi kita bisa langsung kasih nama kalian ke Lewok-Luwok gitu ya, yang ada di Flores Timur untuk dikirimkan hadiahnya nanti. Begitu. Oke, kita masih nunggu Pak Yosef. Ya, Kak Leo. Iya, betul sekali. Nanti hadiahnya akan dikirimkan langsung dari Lewok-Luwok. Lewok-Luwok akan dikirimkan dimanapun kalian berada, asalkan jangan di luar negeri ya, soalnya ongkosnya agak mahal. Jadi ongkos tanggung sendiri. Di Indonesia. Ya. Oke, sambil kita nunggu Pak Yosef untuk terakhir, saya mau ke Pak Petrus. Pak Petrus, Pak, terakhir nih, saya nggak tahu apakah tadi sudah dijawab atau enggak. Kira-kira Pak, kalau misalnya kita terbang ke sana nih, liburan di Flores Timur lah, seperti itu, apa Pak oleh-oleh yang wajib kami bawa pulang? Oh ya, baik oleh-olehnya. Ya. Oleh-olehnya ada jagung titi. Oke. Jagung, jagung titi. Ada kacang mete bisa kita dapat. Ada sorghum ya. Ada sorghum yang kue yang dibikin dari sorghum juga bisa kita dapat. Ada madu hutan itu. Madu hutan, oke. Oh ya. Madu hutan, ada kopi leworok juga. Ya. Nah, kemudian kalau ya ada selendang, ada sarung, dan juga ada kerajinan-kerajinan tenunan dari mungkin dompet, ada tas yang sekarang juga terus akan disiapkan. Ya mudah-mudahan wisatawan akan bisa mendapatkan oleh-oleh yang bisa ditunjukkan di sana, bahwa Flores Timur ada dari makannya, dari tenunannya tetap saja ada dan menarik. Baik. Pak ya. Ya. Baik, Pak Yosef, apakah masih bersama kami, Pak Yosef? Itu ada slide-slide foto-foto pengunjung kali ya. Itu lumayan menarik diputar di sana. Halo. Pak Yosef, terima kasih banyak untuk hari ini, tapi sebelum kita tutup, kita mau berpantun dulu. Pak Yosef sudah punya pantun atau belum, Pak? Ya, sudah nih. Pak Yosef, ada pantun? Pantun, Pak. Ya. Pak Yosef, apakah ada pantun hari ini? Ada. Wah, mantap. Baik, nanti gini Pak, selain yang berbicara tentang pantun ini, kita bertiga, kita akan menjawab, misalnya di bait pertama setelah disebutkan, kita akan jawab cakep,
Itu yang pertama. Cakep. Yang kedua, mantap. Yang ketiga, asik. Dan yang keempat adalah ya. Baik, Pak Yosef, silakan Pak pantunnya. Mana kan? Lupa saja. Ini kayaknya pantunnya pantun mistis juga ya Pak, atau bukan? Ngeri ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Silakan Pak Yosef. Ya, Mas Riko ini tidak juga pantun, tapi semacam bahasa yang bisa didengar di semua audiens yang ada, wisatawan. Saya mulai ya. Boleh, silakan Pak. Silakan, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Dari timur sampai itulah mantap. Indonesia. Lewok Luok, kampung adatku. Asik. Asik. Mari Mesir. Luok Woyong Tobo. Ayo datang ke tanah Nilo Napen Hapen. Ya. Kok ke Bali Satuan. Ya. Ya, sekian saja Pak Iko. Baik, terima kasih Pak Yosef. Kita ke Pak Petrus sekarang, silakan Pak. Oh ya, ada nih. Lebat daun bunga bougainville. Cakep. Cakep. Bau harum bunga asuka. Mantap. Adat dijaga, pusaka dijunjung. Asik. Luok lah adatnya. Ya. Ayo, mari ke Luok. Silakan Kak Leo. Saya ya, Pak. Kalau Anda menimba air sumur, Cakep. Nimba air sumur. jangan lupa juga mencuci golok. Oh, ya mantap. Cakep. Kalau ada waktu ke Flores Timur, Ya. jangan asik. lupa mampir ke Lewok Luwok. Ya. Mantap. Ini kita jago-jago pantun karena kita udah nyiapin pantun ini khusus Pak dari 2 minggu yang lalu lah kira-kira. Oke, sekarang giliran saya Pak. Jangan lupa untuk dijawab ya Pak ya. Cakep, mantap, asik ya. Boleh, Karik. Kita lihat tokoh. Cakep. Jika salah, janganlah diolok. Mantap. Mantap. Begitu banyak kampung Betul, yang betul. mencolok. Asik. Asik. Yang terbaik tetaplah Lewok Luwok. Luok. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Dengan pantun tadi berakhir juga travel talk kita untuk edisi kali ini. Kita lewatkan durasinya karena tadi kita ada teknis di awal ya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah bergabung hari ini di tema kita terbuai nuansa mistis Lewok Luwok. Ditunggu kunjungan kalian di Lewok Luwok di Flores Timur. Banyak destinasi lain juga yang wajib kalian cobain di sana. Dan jangan lupa untuk dukung nominasi atau juga kategori yang kalian favoritin di akun Instagramnya @apiaward dan juga @ayojalan-jalan-indonesia dan di youtube.com/apiaward. Dan jangan lupa follow juga Instagram @desa S-nya 2 Lewok Luwok itu di Instagram kalau mau nanya informasi di sana. Kemudian pariwisata _floatim dan jangan lupa untuk follow juga akun Instagram hostnya hari ini @rico traveling dan juga Leonard _C4ME atau Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Yosef dan juga Pak Petrus. Kita ketemu lagi. Pak Yosef, Pak Petrus, terima kasih. Mungkin ya. Nah, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Terima Pak kasih sekali lagi Riko, Pak dan Leo. semoga pariwisata di sana semakin maju aja. Baik, terima kasih teman-teman dan salam pariwisata Indonesia. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak Kepala Desa Luok. Ya. Dadah semuanya, terima kasih.